Siapa yang mengizinkanmu masuk? Apa kau tidak punya sopan santun? Sopan santun. Ini adalah wilayah keluarga Jiangku, dan kau berbicara tentang sopan santun denganku. Sejak kapan? Giliran anjing untuk berbicara tentang sopan santun denganku. Bodoh. Apa kau tahu tempat macam apa ini? Tempat macam apa? Aku akan mengatakannya lagi. Ini adalah rumah keluarga Jiang kami. Tentu saja ini juga wilayah keluarga Jiang kami. Menjadi anjing bagi anjing. Terasa hebat bukan? Ini adalah area tempat tinggal dewa perang. Kau membawa orang ke sini. Apakah kau mencoba membunuh dewa perang? Dewa perang? Di mana dewa perang ini? Suruh dia keluar dan temui aku. Kau mencoba menakutiku bukan? Pergi tangkap dia. Otak itu hal yang bagus untuk dimiliki. Anggap saja ini pelajaran untukmu kali ini. Jika ada lain kali, pisau itu mungkin tidak akan sebersih ini. Bawa orang-orangmu dan cepat pergi. Dengan kemampuan sekecil ini, kau berani menyentuhnya. Aku merasa malu untuknya. Dari yang kutahu tentang Jiang Guofu, dia pasti akan memulihkan harga dirinya. Tapi sama sekali tidak dengan cara ini. Maksudmu adalah Urusan keluarga Jiang. Jangan kau khawatirkan dulu. Masalah paling mendesak saat ini masih mencari Tangshu. Selain itu, grup Lin yang baru didirikan bisa diserahkan kepada Jiang Renna. Anggap saja ini latihan baginya. Kakak Lin Xiao. Ada apa dengan perusahaan-perusahaan ini? Mereka semua menerima perintah dari keluarga Jiang. Pasti ayahku yang memberi mereka perintah. Dia ingin memutus aliran kas kita. Jiang Guofu, kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Jangan salahkan aku jika aku mencabut tengkorakmu. Paman, kenapa paman di sini? Lin Xiao dan aku. Ada urusan bisnis. Aku datang untuk melihat-lihat. Tapi kau? Kenapa kau di sini? Aku membantu kakak Lin Xiao mengelola perusahaan. Aku benar-benar mengalami masa sulit. Ketika ibumu Susiamu, dia sudah membuat nama untuk dirinya sendiri di Senbei. Kau, Kalian berdua mengobrol. Paman, ada apa? perusahaan-perusahaan ini. Aku menyelidiki mereka bertahun-tahun yang lalu. Mereka bersih luar biasa. Sekarang mereka muncul kembali di sisimu. Aku sulit percaya. Mereka tidak terkait dengan kejadian tahun itu. Apakah paman mengatakan itu terkait dengan ibuku? Selidiki secara menyeluruh kejadian tahun itu. Lakukan dengan teliti. Aku akan pergi menemui para kepala perusahaan itu. Menarik. Grup T. Organisasi pembunuh bayaran terkenal. Sepertinya seseorang ingin membeli nyawaku. 1 juta. Sepertinya hidupmu tidak terlalu berharga. Jika bukan karena fakta bahwa namamu sama dengan kenalan lamaku. Kenalan lamaku. Aku mungkin tidak akan mengambil ini. Jadi kau bersikap lunak padaku barusan. Harganya sudah naik. Kembali dan katakan padanya, nyawaku nyawa Lin Xiao. Dia tidak mampu membelinya.
Aku ingin Shou Shengu muncul di hadapanku dalam 3 menit. Dalam lingkup bawahan saya, insiden serius seperti itu terjadi. Ini adalah kelalaian bawahan ini. Mohon maafkan saya Dewa Peran. Berita yang diterima Gubernur Shou cukup cepat. Bisa melayani Dewa Peran adalah kehormatan saya. Tentu saja saya akan melakukan yang terbaik. Kau punya waktu untuk bertingkah seperti cucu yang patuh di depanku. Sebaiknya kau kembali dan mendisiplinkan cucumu sendiri dengan benar. Ya. Ini adalah kegagalan bawahan ini dalam mendidik putranya dengan benar. Mohon redakan amarah Anda Dewa Peran. Bagaimana kau mendisiplinkan keturunanmu sendiri? Aku tidak peduli. Roplin ini tiba-tiba muncul. Semua orang berspekulasi adalah semua perbuatan Anda Dewa Peran. Jian Gufu dan yang lainnya. Mereka adalah pilar keuangan Set Aiken Bay. Tentu saja, mereka tidak bisa dibandingkan dengan Anda. Mereka ingin bertemu dengan Anda. Terakhir kali Anda bahkan tidak masuk ke tempat acara. Sebelum pergi, tentu saja Anda pergi. Karena Anda pasti memiliki urusan yang lebih penting untuk diurus. Hanya saja, ekonomi Senbei memang bergantung pada beberapa perusahaan penting ini. Senbei, sejak kapan ia bergantung pada mereka untuk mengambil keputusan? Apa gunanya memiliki gubernur sepertimu? Ya, bawahan ini salah mengenai perjamuan. Aku tidak akan menemui mereka. Hanya beberapa dari mereka. Apakah mereka bahkan pantas bertemu denganku? Dan aku memberitahumu, kau sebaiknya jelas tentang apa yang bisa dikatakan dan apa yang tidak bisa. Ini adalah daftar perusahaan-perusahaan itu. Kau tahu apa yang harus dilakukan? Ya. Keluarga Jiang sudah bergerak. Aku akan mengatur seseorang untuk mengikuti. Kau awasi mereka. Sebaiknya menyamar sebagai orang-orang Shou Shengu. Biarkan mereka bertarung di antara mereka sendiri. Ya. Bagaimana? Bos, sesuatu terjadi. Target dibawa pergi lebih awal oleh seseorang. Saksi mengatakan bahwa Gubernur Shu mengirim orang untuk membawanya pergi. Tidak berguna. Kau bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil ini. Apa gunanya aku mempertahankanmu? Gubernur Shu juga membuatku melakukan hal sekecil ini. Aku bahkan tidak mengerahkan diri. Belum lagi tindakannya cukup meyakinkan. Kakak, aku hanya seorang sekretaris. Bos Kamei dan Gubernur Shu adalah teman. Masalah ini, apakah ada kesalahpahaman? Gubernur Shu tidak mungkin salah. Membawamu ke sini, tentu saja ada alasannya. Kau mengaku dengan benar. Dan kami akan secara alami membiarkanmu pergi. Kolam buaya Gubernur Shu. Mereka masih lapar. Tidak, kakak. Aku benar-benar hanya seorang sekretaris. Aku hanya mengikuti perintah. Apapun yang bos suruh aku lakukan, aku lakukan. Apa yang kau ingin aku akui? Pikirkan baik-baik. Fakta bahwa kami bisa membawamu ke sini. Berarti kami tidak sepenuhnya tidak tahu. Sekarang kami hanya ingin memberimu jalan keluar. Itu tidak bisa dihindari, bukan? Aku akan ganti baju sebentar lagi. Orang itu bahkan mengaku tentang mengompol saat dia masih kecil. Aku sudah mengirimnya kembali. Apakah dia bilang? Dia melakukannya. Kecelakaan mobil Baimin itu direncanakan oleh Jiang Guofu. Orang-orang itu telah memerasnya. Mereka hanya ingin menggunakan tangan kita untuk secara wajar dan sah menyingkirkan orang-orang ini. Menggunakan aku sebagai senjata. Beraninya dia. Haruskah kita memberitahu Nona Jian tentang ini? Pada waktu yang tepat, aku akan memberitahunya. Kau duluan. Nanti, masih. Ketua Jian. Pria ini bersikeras ingin bertemu denganmu. Aku tidak bisa menghentikannya. Kau masih berani menemuiku. Kaki Xiao Tian masih belum pulih. Ini baru permulaan. Grup Junlinku. Bukan sesuatu yang bisa dikendalikan sembarang orang. Kalian semua tidak bisa menanganinya. Dulu, kau hanya meminjam dari keluarga Jiang kami untuk memulai perusahaan kecil ini. Setelah kau masuk, apa salahnya kami mengambilnya kembali? Kau benar-benar serigala bermata putih yang tidak bisa dijinakan. Baimin. Kau masih berani menyebut Baimin? Tidak ada pembunuh yang pantas berdiri di hadapan korban. Jika kau punya hati nurani,
Kau seharusnya berlutut di hadapan Bibi Bai dan bertobat. Kau bicara omong kosong. Kecelakaan mobil Bai Bian waktu itu. Pengemudi penyebabnya melarikan diri. Apa hubungannya dengan aku? Apa sebenarnya yang terjadi? Kau tahu kebenarannya. 3 hari. Aku ingin kau secara pribadi menyerahkan grup Junlin kepadaku. Aku dengar kau menghabiskan 1 juta untuk membeli nyawaku. Kau bisa coba menambahkan lebih banyak uang. Tuan, Anda datang terlalu awal. Kami belum buka. Kalau begitu sempurna, tidak ada orang tambahan yang menggangguku. Permisi, Tuan. Jika Anda mengatakan itu, saya bisa dengan mudah salah paham. Saya punya pacar tahu. Kau adalah penanggung jawab grup T. Dan juga kekuatan utamanya. Keterampilanku kalah. Aku menerimanya. Mengenai insiden terakhir, kita sudah impas. Kali ini aku datang untuk berbicara bisnis denganmu. Tuan, tolong jangan bercanda. Seseorang sepertimu. Apalagi yang mungkin ada, yang Anda butuhkan bantuanku. Aku butuh kau membantuku menemukan seseorang. Namanya Tang Shu. Dia tumbuh besar di panti asuhan Xinyang. Saat dia masih kecil, tidak ada petunjuk lain. Anda benar-benar menarik. Bukankah Anda sudah menyelidiki? Apakah Anda menerima pesanku? Apa artinya ini sekarang? Kau adalah Tang S. Hao. Aku Lin Xiao. Capung di tepi danau. Adalah kesukaanmu. Adik perempuan. Kakak akhirnya menemukanmu. Apa sebenarnya tujuan Anda? Aku benar-benar Lin Xiao. Aku kembali. Apakah Anda benar-benar Lin Xiao? Tidakkah Anda tahu? Saya sudah mencari Anda selama bertahun-tahun. Kau sudah sebesar ini, masih menangis. Seperti ini nanti. Bagaimana kau bisa menjadi bos bagi orang lain? Bagaimana kalau aku pergi mencari Jiang Guofu untuk mendapatkan keadilan bagimu? Sudahkah kau bertemu Jiang Guofu? Tidak, tapi aku tahu setiap informasi tentang klien yang datang kepadaku. Bahkan jika mereka memiliki identitas palsu, itu tidak berguna. Kalau begitu, mari kita buka mata mereka. Biarkan saja Jiang Guofu menjadi batu loncatanmu. Kami di sini. Keluar dari mobil. Xiao Tian, dengarkan aku. Rapat pemegang saham hari ini. Kamu harus hadir. Jadi kenapa? Mereka tidak akan puas kecuali melihatku lumpuh dan tidak berguna. Benarkah? Kau pikir kau hanya akan puas jika aku lumpuh dan tidak berguna? Hanya dengan begitu kau akan percaya, aku tidak akan bersaing denganmu untuk saham perusahaan. Carl. Xiao Tian, ibu tahu kamu marah. Kamu adalah darah daging ibu. Bagaimana mungkin ibu tidak peduli padamu? Tapi rapat pemegang saham hari ini sudah ditetapkan sebelumnya. Jika hari ini berjalan lancar, perusahaan ini akan menjadi milikmu untuk dikelola mulai sekarang. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Tahan saja hari ini, anggap saja membantu ibu. Baiklah. Apa kau benar-benar berpikir orang di belakangmu itu benar-benar ingin hidup bahagia selamanya denganmu? Jangan ikut campur urusan orang dewasa. Hari ini kamu ikut rapat denganku. Atau alih namakan semua sahammu kepadaku. Kamu pikirkan sendiri. Terus terang, bukankah kau masih mengejar beberapa saham di tanganku itu? Apa kau punya anak haram dengan pria liar itu? Apel. Apa aku tepat sasaran? Daripada menjadi cacat atau menjadi lumpur, aku lebih baik kau memukulku sampai mati. Ayo bunuh aku. Jadi kenapa kalau kamu cacat? Kamu tidak lumpuh. Selalu saja mendramatisir. Ibu membesarkanmu dengan susah payah. Bukan untuk kamu datang ke sini dan menusuk hatiku. Jika aku tahu kamu tidak berguna, aku tidak akan melahirkanmu. Aku akan pergi ke rapat pemegang saham. Aku salah baiklah. Aku akan pergi baiklah. Anak baik. Baguslah kamu tahu kamu salah. Siapa kau? Di mana ibuku? Jadi kamu masih ingat untuk bertanya tentang ibumu. Kupikir tidak ada lagi yang tersisa antara kamu dan ibumu.
Tidak ada kasih sayang yang tersisa. Apa yang kau lakukan pada ibuku? Jian Guofu mengirimku untuk mengantarmu pergi. Harganya sangat adil. Berapa banyak yang dia berikan padamu? Aku akan memberimu 2 kali lipat. Bagaimana? Kakakku bilang, membiarkanmu hidup masih memiliki nilai. Kita masih bisa mendapatkan beberapa keuntungan darimu. Memang beberapa orang baru bersikap baik jika digantung di dinding. Suami, apa yang terjadi padaku? Nah, kenapa kamu masih berdiri terpaku di sana? Cepat bawa dia ke rumah sakit. Jika terjadi sesuatu pada putra kita, aku tidak akan membiarkanmu. The film was translated and narrated by M Media. Tuan Jing benar-benar seorang pria dengan kesetiaan dan integritas tinggi. Setelah menerima pesan teks, Anda langsung datang. Sayang sekali. Anda masih melewatkan pertunjukan yang bagus. Kau yang mengirimiku pesan barusan. Apa sebenarnya tujuanmu? Ini baru permulaan. Tuan Jing. Benda macam apa? Berani buang air besar di kepalaku. Hancurkan grup T untukku. Dengan segala cara. Xiao Tian. Aku tahu kau marah. Aku punya pengaturan sendiri untuk masalah ini. Aku pasti tidak akan membiarkanmu menderita sia-sia. Kau punya pengaturan sendiri. Jika kau peduli, kau pasti sudah pergi untuk membereskan masalah dengan Lin Xiao sekarang. Beginikah caramu bicara pada ayahmu? Lalu sikap apa yang harus aku gunakan? Selama ini aku selalu mendengarkanmu. Aku sudah melakukan semua yang kau suruh. Dan sekarang, lihat betapa aku telah diintimidasi. Apa yang sudah kau lakukan, ayah? Xiao Tian, kau terluka seperti ini. Bagaimana aku tidak merasa sedih? Mari kita cari dia sekarang. Apa gunanya? Patahkan kakinya. Jika kau ingin menyerang, kau harus menyerang titik vital. Sudah berapa kali aku memberitahumu? Kau harus menjaga ketenanganmu. Lihat dirimu sekarang. Aku takut kau tidak berani menemuinya, Kam. Jika kau benar-benar berani menemuinya, kau pasti sudah pergi sekarang. Daripada datang untuk melihat apakah aku mati atau hidup. Dari mana semua peretas ini datang? Menyerang situs web saya. Pengaturan ini. Sepertinya mereka mencoba mengekspos saya ke publik. Pasti Jian Guofu, bajingan tua itu. Bagaimana perkembangan masalahnya? Seseorang terlibat dengan Jiang Guofu. Apa kamu mau ikut?
Terus amati. Campur tangan jika perlu tapi jangan ungkapkan identitasmu. Kakak Anda di sini. Bagaimana situasi dengan Jiang Guofu? Dia menyewa peretas untuk menyerang situs web saya. Dia mungkin mencoba mengekspos saya. Tapi itu tergantung apakah aku setuju atau tidak. Kakak, bagaimana Anda berencana menghadapi Jiang Guofu, orang tua itu? Jangan khawatirkan itu untuk sekarang. Namun, ini adalah kesempatan sekarang. Menggunakan tangannya untuk membiarkanmu berdiri di bawah sinar matahari. Aku akan mendengarkan apapun yang kakak katakan. Bagaimanapun kakak mengaturnya, itulah yang akan kulakukan. Keluarga Jing benar-benar busuk. Mereka semua saling berkomplot. Kami sudah menyiapkan semuanya. Kesalahan-kesalahan kecil ini tidak cukup untuk membuat Jiang Guofu bertindak melawan istri dan anak-anaknya. Pria itu, dia tidak kekurangan kesabaran. Anggota tubuh Jiang Tia sudah lumpuh. Bukankah dia hanya ingin menungguku melakukan kesalahan dan kemudian menendangku saat aku jatuh? Mengingat bahwa di masa mudanya, dia tidak membiarkanku kekurangan makanan dan minuman. Berikan keluarga Jiang hadiah besar. Bawahanmu akan mengaturnya sekarang. Biarkan mereka bertarung di antara mereka sendiri. Ingat, jangan sembunyikan apapun. Atas nama Dewa Perang, pergi tangani masalah ini. Sebaiknya biarkan semua orang tahu bahwa Dewa Perang menyukai keluarga Jiang. Ya. Kakak Lin Xiao, lihatlah waktu. Dan kamu masih sempat bermain game. Grup Lane akan hancur di tanganku. Apa yang kau takutkan dengan aku di sini? Tapi sekarang para pemasok hilir itu menolak menyerahkan barang kepada kita. Jika kita tidak bisa mengirimkan tepat waktu, kerugiannya tidak hanya terbatas pada barang-barang itu. Sudahkah kau lupa siapa aku? Justru karena aku tahu itu, aku ingin membuat grup Lin berhasil. Aku tidak bisa bersembunyi di belakangmu. Seumur hidupku bukan. Dan ada juga balas dendam ibuku. Aku harus melaksanakannya sendiri. Bos, Ketua Bai ada di sini. Tolong cepat undang dia masuk. Baiklah, Nana. Jika terjadi sesuatu pamanmu akan mengawasinya untukmu. Paman-paman di sini, silakan duduk-duduk. Hari ini aku datang untuk membawa beberapa orang untuk gadis kecil itu. Ketua Lin tidak akan keberatan aku ikut campurkan. Tentu saja tidak. Kehadiranmu adalah suatu kehormatan bagi grup Lin kami. Jiang Guofu binatang itu membunuh adikku sendiri. Dan sekarang dia ingin memaksa darah daging adikku sendiri. Satu-satunya untuk mati. Jika keluarga Bai tidak memberinya pelajaran, dia akan benar-benar percaya bahwa Shenbei adalah wilayah kekuasaannya sendiri. Tapi baru-baru ini ada rumor bahwa ayahku, Jiang Guofu, telah mendapatkan dukungan dari Dewa Perang. Dan itu adalah Gubernur Xiao sendiri yang pergi untuk menyampaikan pesan. Dewa Perang pasti buta karena telah memilih orang seperti itu. Aku juga sudah mendengarnya. Tapi apa pedulinya? Itu manajemen buruk keluarga Jiangnya. Bahkan Dewa Perang pun tidak bisa berkata apa-apakan. Aku bilang Dewa Perang. Mengapa kau terus menatapnya? Kau. Sepertinya aku sudah tua. Dunia ini milik kalian para pemuda. Tolong jangan berkata begitu. Kami masih membutuhkanmu untuk membimbing kami. Apa yang ingin kau lakukan? Aku akan sepenuhnya mendukungmu. Pertama, ambil kembali perusahaan dari keluarga Jiang. Saham Nana, tidak kurang sedikit pun. Dan balas dendam ibuku. Aku harus melaksanakannya. Dia hanya binatang buas. Seharusnya kita tidak mendengarkan Xiao Min waktu itu. Apapun yang dilakukan keluarga Jiang, aku akan menanggung akibatnya. Jadi untuk masalah ini, sebaiknya kau tidak menunjukkan wajahmu secara langsung. Aku harap kau bisa berada di belakang kami, memberikan kami jaring pengaman. Tapi tolong yakinlah, kami pasti tidak akan membiarkanmu menderita kerugian apapun. Aku hanya ingin opsi cadangan tambahan. Setelah masalah ini selesai, keluarga Bai pasti akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Itulah tepatnya yang ada dalam pikiranku. Selama kau menepati janjimu, keluarga Bai akan menjadi dukungan kuatmu. The film was translated and narrated by M Media. Ketua Jian,
Apa maksud semua ini? Bukankah kau dikirim untuk menawar untuk keluarga Lin? Grup Lin pasti punya seseorang yang mendukung mereka. Penawaran yang mereka sebutkan, meskipun dikatakan terbuka, menurutku, itu hanya formalitas. Lagi pula harga yang mereka tawarkan adalah sesuatu yang tidak bisa kita bayar. Ini laporan investigasiku. Jika begitu, lalu mengapa kita tidak memberi mereka hadiah besar? Mohon pencerahannya Ketua Jian. Mereka saat ini terhadap kita pasti sangat berhati-hati. Namun, terhadap orang-orang Bai Jingheng, mereka memang sangat percaya. Beberapa tahun terakhir ini, aku tidak berdiam diri. Kakak iparku bukan orang yang mudah dihadapi. Sejak kamu lulus, kamu sudah bekerja denganku. Selama bertahun-tahun ini, kamu sudah banyak membantuku. Masalah kali ini sangat krusial. Selain kamu, aku benar-benar tidak tahu siapa lagi yang cocok untuk dikirim. Mohon berikan perintahmu. Kamu pergi cari seseorang. Kakak Lin Xiao. Ada apa? Apakah ada sesuatu padaku? Kau sangat senang. Apakah ada kabar baik? Tentu saja. Seseorang dari pihak pamanku telah tiba. Mereka mengatakan bahwa saat ini, mereka memiliki sejumlah barang. Sekitar 50.000 ton. Jika kita mengambil semuanya, maka kesulitan saat ini akan mudah teratasi. Apakah orang ini bisa diandalkan? Aku memang pernah bertemu dengannya beberapa kali di tempat pamanku. Tapi dia seharusnya bukan pejabat tinggi. Pamanku mungkin ingin menghindari kecurigaan. Jika tidak dengan kemampuannya, dia tidak akan bisa menyediakan barang-barang ini. Masalah ini, lebih baik bertanya. Pamanmu bukan? Pamanku tidak akan menyakitiku. Selain itu, kamu di sini untuk mengawasi. Aku sudah menandatangani kontraknya. Aku datang kepadamu hari ini, agar kamu menandatangani dan membayar depositnya. Tolong tanda tangani. Terima kasih Kakak Lin Xiao. Silakan lanjutkan pekerjaanmu, aku akan pergi sekarang. Kenapa gadis ini begitu senang? Keuntungan apa yang kamu berikan padanya? Kau semakin berani sekarang. Kesalahanku, bos. Bicaralah, ada apa? Nona Tangshu mengirim pesan. Dia bilang ada sesuatu yang penting untuk diberitahukan padamu. Tangshu, memang sudah lama aku tidak melihatnya. Mungkin ini tentang dia yang memantau Jiang Guofu. Dan jika ada perkembangan baru di pihaknya, kau pergi ke sana untukku dulu. Katakan padanya aku akan menyusul nanti. Nona Tangshu tidak terlalu menyukaiku. Terakhir kali aku pergi dia bertengkar denganku. Aku bahkan tidak berani melawan. Aku hanya bisa kabur. 2 kali sebelumnya dia memberiku obat. Dan aku diar selama beberapa hari. Lihat kenapa kamu tidak pergi saja. Ini adalah perintah. Patuhi perintah. Nak, aku dengar kau menggunakan taktikmu. Semuanya pada Xuan Wu. Bajingan ini bahkan berani mengeluh. Tunggu saja. Xuan Wu bukan orang jahat. Kau perlu menunjukkan sedikit menahan diri. Baiklah, aku mengerti. Kenapa kamu mencoba memberiku obat sekarang? Aku tidak sesantai itu. Kamu pengecut sekali. Bagaimana kamu akan melindungi kakakku? Aku cukup tangguh. Aku takut melukaimu. Orang sepertimu. Aku bisa mengalahkan 100 orang sepertimu. Baiklah, berhenti pamer. Kenapa kamu masih mengeluh? Seperti wanita saja. Oh ya, dan ini laporan investigasi terbaru. Berikan pada kakakku. Dia akan tahu apa yang harus dilakukan. The film was translated and narrated by M Media. Kakak, informasinya sudah diberikan kepadanya. Namun, apakah Anda benar-benar ingin melakukan ini? Selain Xuan Wu, apakah ada orang yang lebih cocok? Dengan cara ini, bukankah itu akan sedikit kejam? Mengasihaninya. Kalau begitu kau gantikan dia. Bajingan tua Jiang Guofu itu. Dia mungkin tidak akan menunjukkan belas kasihan padamu. Aku ingin pertunjukan ini menjadi lebih realistis.
Bagaimana menurutmu? Tidak heran kita bersaudara. Sama-sama tidak tahu malu. Tapi saya yakin, Xuanhu bisa menangani ini dengan baik. Rap itu akan melalui tangan saya. Bos, Bagaimana bisa wajahmu baik-baik saja? wajahku adalah wajahmu. Tidak bisa dirusak. Bisakah kau mantul jika tidak menyombongkan diri? Bos Jiang Guofu, benar-benar habis-habisan kali ini. Hari itu hampir membuatku. Dimengerti dengan jelas. Jika buka, karena senjata penghancur semacam ini, bagaimana mungkin aku bisa menderita luka separah ini? Aku mengerti. Kau kembali dan istirahat sebentar dulu. Sekalian saja. Panggil beberapa pasukan dari Beijing ke sini untuk melindungi Tangsu dan Nana. Baiklah. Jiang Guofu ini. Dia benar-benar semakin buruk seiring bertambahnya usia. Shou Shen Guo bukan seseorang yang begitu mudah ditipu. Pergi dan singkirkan orang-orang yang memantau. Shou Shen Guo, gantikan mereka dengan orang-orang Tangsu. Biarkan orang-orang itu kembali ke Beijing. Kakak Lin Xiao, ada apa denganmu? Apa yang terjadi? Aku baik-baik saja. Kau sangat senang. Apakah ada kabar baik? Tentu saja. Dari sisi saya, semuanya berjalan sangat lancar. Namun prosedur formalnya masih perlu diikuti. Jadi kita perlu membayar dulu. Uang muka 30%. Setelah uangnya masuk ke rekening, mereka akan mengirimkan barangnya kepada kita. Beritahu aku, berapa banyak uangnya secara langsung? Saya sudah menghitungnya. Totalnya 17.900.000. Departemen Keuangan sudah melakukan pembayaran. Apakah kau sudah pergi melihat kumpulan barang itu? Tidak, barang-barang yang diatur oleh paman. Masalah apa yang mungkin ada? Kau belum melihat kumpulan barang itu, dan kemudian tanpa melaluiku, kau akan membayar mereka. Lagi pula paman yang mengatur semuanya. Mentransfer uang hanyalah prosedur. Nanti paman akan mengembalikan uangnya kepadamu. Kau sedang berbisnis. Kau sedang berbisnis, bukan bermain rumah-rumahan. Tapi ini awalnya sudah disepakati dengan paman. Kau segera hubungi orang yang bertanggung jawab di pihak ketua Bai untuk memeriksa kumpulan barang itu. Grup Lin kami, barang-barang yang kami serahkan, meskipun mereka bukan yang terbaik, mereka tidak boleh menjadi sampah. Aku tahu. Halo. Nana, jangan menangis, ada apa? Aku sudah sampai di perusahaan itu. Sudah kosong di dalamnya. Tidak ada seorang pun yang bisa ditemukan. Apa yang harus kulakukan? Apa yang kau katakan? Orang-orangnya sudah pergi. Perusahaannya juga kosong. The film was translated Gudang-gudangnya and juga semuanya narrated kosong. by M Media. Kau kembali dulu. Halo Ketua Bai. Apakah nyaman bagimu untuk datang ke perusahaanku? Sesuatu telah terjadi. Kakak Lin Xiao. Perusahaan di sana kosong. Aku sudah mentransfer uangnya. Dan orang-orangnya sudah pergi. Xiao Li, apakah ada masalah dengan batch barang ini? Aku sudah mentransfer uangnya. Dan orang-orangnya sudah pergi. Itu tidak mungkin. Asistenku 2 hari terakhir ini sudah berada di sisiku. Dia juga bilang pihakmu belum menghubunginya. Ingin aku menanyakan padamu, kapan waktu yang tepat? Dia ingin datang sendiri. Kau bilang itu asistenmu. Tapi Nana bilang sebelumnya. Dia adalah karyawan junior. Bahkan bukan eksekutif senior. Ayolah, untuk hal seperti ini, aku pasti akan menyerahkannya kepada asistenku untuk ditangani. Bagaimana mungkin aku bisa mempercayakannya kepada seseorang yang bahkan bukan eksekutif perusahaan, hanya seorang karyawan junior? Tapi dalam kontrak yang dia berikan padaku, bagian pasokan, semuanya berdasarkan apa yang sebelumnya disepakati dan tertulis. Selain itu, harganya juga jauh lebih rendah dari harga pasar. Menurut perkataannya, dia menyiratkan, kamu ingin menghindari kecurigaan. Itulah sebabnya kamu mencarinya. Harga yang kuberikan padamu tidak jauh lebih rendah dari harga pasar. Ini bisnis bagaimanapun juga. Lagi pula, bahkan jika aku ingin menghindari kecurigaan, aku punya banyak cara. Kenapa aku harus mencari orang yang tidak penting seperti itu? Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah dia sudah ke perusahaan? Ya, dia sudah. Pertama kali. Dia datang saat kontrak ditandatangani. Kamu sedang sibuk waktu itu. Jadi aku tidak menelponmu. Rekaman pengawasan perusahaan kami ditimpa setiap 30 hari. Kirim seseorang untuk mengambil rekamannya. Temukan orang ini. Belum ada seorang pun yang berani memainkan trik jangkrik melepaskan cangkangnya di depanku. Uangku. Sebaiknya dia
Ketua Lin, aku akhirnya bertemu denganmu. Sangat sulit untuk mendapatkan audiensi denganmu. Mengenai masalah penawaran itu terakhir kali, aku tidak punya pilihan. Kamu juga tahu kepribadian Ketua Jian. Kali ini aku datang. Apakah bosmu yang mengirimmu? Kali ini, The film was Ketua Jiang tidak tahu. and narrated by M Media. Seperti kata pepatah burung yang baik, memilih pohonnya untuk bersarang. Meskipun aku orang yang tidak penting, aku tetap ingin bersamamu. Berinvestasi sedikit. Berapa banyak yang bisa kau tawarkan? 1 juta? 1 juta. Gedung kami ini dibangun di pusat kota. 1 juta. Aku khawatir sulit untuk duduk bersama kami di meja yang sama. 5 juta? Semua asetku. Bunga 25%. Tuan Sao, apakah Anda puas? Puas-puas. Senang berbisnis. Senang berbisnis. Aku menantikan kabar baikmu. Berita datang dari pihak Tangshu. Dia bilang, yang menabrak kita adalah seorang wanita hamil. Sayang sekali. Pergi ke sana dan berikan dia kompensasi. Tangshu juga bilang, dia sedang mencari peretas itu. Biarkan dia mengerahkan segalanya. Tapi lift kita dibuat khusus. Mengirimnya lagi akan menunda masa konstruksi. Kalau begitu aku tidak akan bisa menyelesaikannya di pihakku. Ini mungkin memengaruhi kita, yang baru saja menawar tanah itu. Jadi untuk itu, Mana muda mana yang punya selera aneh seperti itu. Memainkan permainan yang begitu menyimpan. Hanya dengan Anda. Apakah Anda layak? Kau wanita dari tempat parkir itu. Kenapa kau menculikku? Masalah antara aku dan ayahku. Tidak bisakah kalian menanganinya sendiri? Jika kau benar-benar punya kemampuan, culik saja Jiang Guofu. Anda punya ingatan yang cukup bagus, bukan? Ada pepatah, anak membayar utang ayahnya belum pernah Anda dengar. Lagi pula, jika kami tidak ada urusan dengan Anda, mengapa kami mengundang Anda ke sini? Apakah ini sikapmu saat mengundang orang? Benar. Ini adalah sikap saya. Terakhir kali, peretas yang Anda sewa sudah mengakui semuanya. Dia jauh lebih masuk akal daripada Anda. Jeti, Tuan Muda Jiang Tian. Sekarang, apakah ada yang ingin Anda bagikan dengan saya? Mama, ibuku memintaku untuk menemukan orang itu. Dia mendengar dari orang lain bahwa melakukan ini bisa menyebabkan Lin Xiao kerugian besar. Tanah itu juga bisa menjadi milik keluarga kita. Melakukan ini juga termasuk membantumu. Jadi ayahku akan melihatku tidak seperti orang tak berguna. Anda menangani masalah ini cukup indah. Dengan biaya terkecil, Anda mendapatkan keuntungan terbesar. Hei, hei, aku sudah mengatakan semua yang perlu kukatakan. Biarkan bos di pihak keluarga Jiang. Sesuatu yang besar telah terjadi. katakan padaku, apa yang terjadi? Jiang Guofu, sesuatu yang besar terjadi di sana. Wanita itu Ding Shu melemparkan perjanjian cerai dan pergi. Di buku perusahaan dia juga mencuri 10 juta. Anak itu Jiang Tian. Ketika dia dikirim kembali, seolah-olah ada yang meninggal di keluarganya. Ini adalah kesempatan bagus bagi kita. Ini memang kesempatan bagus bagi kita. Lanjutkan dengan berani. Jangan khawatir. Mengenai lift, aku sudah mengaturnya. Sudah dikirim kemarin. Jadi, tidak akan menunda masa konstruksi. Keluarga Jian, sebelum tengah hari, aku ingin memastikan Nana mengambil posisi kepala keluarga. Apa kau punya kepercayaan diri? Bawahan Anda patut. Saya pasti tidak akan mengecewakan harapan Anda. Pergi. Kakak Lin Xiao, apa yang terjadi? Kenapa kamu begitu senang? Ini tentu saja kabar baik yang luar biasa. Mulai hari ini, keluarga Jian akan sepenuhnya jatuh ke tanganmu. Kau sekarang adalah kepala keluarga Jian. Aku... Selamat Ketua Jian. Sekarang, ini milikmu. Grup Jian. Aku praktis tumbuh besar di sini. Saat aku kecil, ibuku sering membawaku ke sini. Waktu itu, hubungan mereka sangat baik. Setidaknya,
Aku pikir hubungan mereka sangat baik. Saat mereka bekerja, aku akan duduk di meja kopi di sana, menulis atau menggambar. Aku awalnya berpikir bahwa kehidupan seperti ini akan berlanjut selamanya. Sampai ibuku. Sekarang tempat ini, semuanya milikmu. Balas dendam ibumu. Aku harap kau akan melaksanakannya. Terima kasih kakak Lin Xiao. Baiklah. Jangan menangis lagi. Masih banyak hal yang harus diurus. Baiklah. Ketua Jian, ini semua adalah stempel resmi perusahaan. Saya sudah mengawasinya. Terakhir kali, Joe. Saya tidak memberikannya padanya. Kau tidak sempat menyerahkannya, Kang. Aku tahu maksudmu. Tahun-tahun belakangan ini, kamu sudah bersama ayahku. Dan itu sulit bagimu. Aku akan memberimu sejumlah uang pesangon. Jumlahnya akan memuaskanmu. Nora, saya juga menyaksikan. Anda tumbuh dewasa. Meskipun saya tidak punya jasa, setidaknya saya sudah bekerja keras, bukan? Anda setidaknya harus membiarkan saya punya cara untuk mencari nafkah. Uang pesangon yang kuberikan padamu cukup bagimu untuk keluar dan memulai perusahaan baru. Nora, jika Anda bersedia mempekerjakan saya akan mengerahkan diri sepenuhnya. Sejauh yang saya tahu, musuh-musuh Anda di luar tidak terhitung jumlahnya. Jika Anda meninggalkan grup Jian, Anda akan dalam hitungan menit dicabik-cabik oleh orang lain. Jika orangnya sudah tiada, apa gunanya? Pesangon, benar asisten show. Gubernur Zuan Wumerman, tanggap. Itu benar. Saya memang saat ini tidak punya tempat tujuan. Oleh karena itu saya butuh perlindungan grup Jian. Namun, saya pasti akan sangat berguna. Aku seorang pebisnis. Jika kau ingin aku membantumu, kau harus membiarkanku melihat nilaimu. Saya tahu kebenaran tentang kecelakaan mobil tahun itu. Nyonya Bai Mei. Bukan kecelakaan The mobil, film was translated melainkan Jian and Guofu narrated by M Media. mengutak-atik remnya. Dan Ding Shu menanam virus di mobilnya. Itulah mengapa kecelakaan itu terjadi. Namun Jian Guofu tidak ingin dia mati. Jika dia mati, itu tidak akan ada gunanya sama sekali kepadanya. Dia hanya ingin dia lumpuh atau menjadi keadaan vegetatif. Itu adalah hasil yang dia inginkan. Apakah yang kamu katakan semuanya benar? Setiap kata adalah benar. Jika ada satu kebohongan, semoga aku disambar 5 petir. Aku mencurigai Ding Shu. Tapi aku tidak punya bukti. Aku mencurigai Jiang Tian. Mencurigai Xiao Tong. Mencurigai semua orang. Namun aku tidak pernah mencurigai ayahku. Jiang Guofu. Pria itu, demi keuntungan, sanggup melakukan apa saja. Dia seharusnya tidak seperti ini. Kemampuannya tidak cukup untuk menandingi ambisinya. Dia hanya bisa mengambil risiko. Tapi itu istrinya. Ibuku. Merasa lebih baik. Aku ingin mereka hancur berkeping-keping. Aku ingin mereka pindah dari rumah pamanku. Itu rumah yang pamanku beli untuk ibuku. Namaku ada di sertifikat properti. Aku juga ingin mereka pergi ke makam ibuku dan bertobat. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Aku ingin perusahaan Jiang mengubah namanya menggunakan nama ibuku. Penamaan. Ini adalah hasil jerih payah ibuku. Setelah kau memikirkannya, beritahu aku kapan saja, dan aku akan segera mencari seseorang untuk mengaturnya. Halo, pergi cari orangnya, dan bawa mereka kepadaku, terutama Ding Shu. Aku ingin dia hidup. Aku ada gunanya untuk... Matahari sudah tinggi. Hanya ada satu matahari. Dan hanya satu kehidupan. Aku setuju bekerja sama denganmu. Dan aku juga bisa menyerahkan Ding Shu kepadamu. Kamu bisa menjamin statusku kan? Tentu saja, Gubernur Zhou, Anda akan tetap menjadi yang dihormati. Gubernur Zhou, kami tidak memiliki. Saya tidak bermaksud menyakiti Anda, Zhou. Kau bajingan. Aku pasti buta. Sampai jatuh cinta pada sampah sepertimu. Kau bahkan tidak sebaik Jiang Guofu. Jian Guofu cukup baik kepadamu. Dasar jalan. Bukankah kamu tetap mengkhianatinya?
Sekarang kamu tahu bagaimana menyesalinya. Terlambat. Baimin yang dibunuh oleh Bing Shou. Meskipun aku tidak tahu siapa kamu, ini pasti sangat penting. Aku sudah menyimpan semua bukti. Bila Cimajaku, dia juga meracuni Jiang Renna. Aku punya semua bukti ini. Itu lucu sekali. Pertunjukan yang luar biasa. Hanya saja sayang. Hanya saya yang menonton. Tapi sekali lagi, panggungnya sudah diatur. Tidak mungkin tidak ada penonton. Apa yang baru saja kau katakan? Bukti itu. Aku akan menemukan semuanya untukmu. Kalian berdua, tolong bersabarlah untuk saat ini. Oh benar, Nona Ding. Jangan kecewakan aku. The film was Bing Shou, translated and apa yang baru saja aku narrated by katakan M Media. adalah kebohongan untuk menipu mereka. Selagi iblis betina itu tidak ada di sini. Ayo lari. Kamu bantu aku melepaskan tali. Dan aku akan membantumu melepaskan talimu. Kita akan lari bersama. Aku tidak akan meninggalkanmu. Cepat. Cepat ambil pisau. Dan lepaskan aku. Apa kau berbohong padaku selama ini? Apa yang kubohongi padamu? Kamu sendiri yang mau. Apa aku memaksamu? Apa kau selalu mencintai Baimin? Ayolah. Omong kosong apa yang kamu katakan. Cepat lepaskan aku. Mengapa kamu membandingkan dirimu dengan Baimin? Wanita sepertinya. Bagian mana dariku yang lebih rendah dari Baimin? Kalian semua memihak padanya. Kalian semua membohongiku. Akan kubuat kau mati. Kau mati. Betapa kejamnya. Kirimkan pemberitahuan. Pos terdepan ini tidak lagi berlaku. Juga, beritahu tim logistik untuk datang dan membersihkan. Ketua Lin, ada apa Anda kemari? Nana, kau pasti salah paham. Beraninya aku salah paham padamu. Aku hanyalah selingan kecil dalam hidup Ketua Lin. Itu adikku, adik kandungku. Aku tidak peduli dia itu apa. Seorang saudari. Atau adik kandung yang kau besarkan. Hidup Ketua Lin tidak perlu dijelaskan kepada orang luar sepertiku. Nana, bagaimana kau bisa menjadi orang luar? Kau memegangnya terbalik. Kata-kata manis. Salahku. Ini salahku karena tidak memperkenalkan kalian berdua. Aku yakin kalian berdua pasti akan menjadi teman yang sangat baik. Apa kau mempermainkanku? Masuklah. Ada apa? Ketua Jian. Karena Ketua Lin juga ada di sini. Aku akan membicarakan masalahku nanti. Masalahmu lebih penting. Ada apa? The film was translated Bukan and apa-apa. narrated by M Sungguh. Media. Ini tentang sahammu kan? Ketua Jian. Anda lihat. Sekarang, Anda tahu situasi perusahaan. Jadi aku ingin menarik sahamku. 1 juta yang kuberikan padamu sebelumnya. Anda berjanji padaku 30% saham. Kapan Anda akan memberikannya padaku? Apakah ini niatmu? Atau niat semua orang? Aku sekarang mewakili niat semua orang. Apa? Kau tidak butuh perlindungan kami. Apa kau sudah menemukan tuan baru? Ketua Lin, karena percakapan sudah sampai pada titik ini. Uang yang kuinvestasikan denganmu sebelumnya, aku juga ingin menariknya. Jika Anda tidak punya uang untuk memberiku, itu bisa diubah menjadi saham di proyek baru. Siapa yang memberitahumu bahwa kedua keluarga kita tidak punya uang? Siapa bilang itu tidak penting? Jika Anda punya uang, tolong berikan padaku. Jika tidak, maka itu masih lebih baik diubah menjadi saham proyek. Bagaimana menurutmu? Saham itu tidak mungkin diberikan kepadamu. Adapun uangnya,
Itu tergantung apakah kau punya nasib untuk mengambilnya. Ketua Lin, jika Anda melakukan ini, Anda merobek semua kepura-puraan. Aku orang yang tidak penting, tidak layak disebut sosok terkemuka sepertimu. Jika ini tersebar, apakah proyek baru bisa diluncurkan dengan sukses? Adalah hal yang tidak diketahui. Mengancamku. Tidak. Aku tidak berani. Aku hanya mengatakan sedikit kebenaran. Kebenaran seringkali tidak enak didengar. Zhao Tong. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Pikirkan baik-baik sebelum bicara. Urusan Komandan Shou, aku tidak ingin tahu. Dan aku juga tidak seharusnya tahu. Komandan baru akan segera menjabat. Pamanku bertanggung jawab atas masalah ini. Mengenai bagaimana memilih, Anda seharusnya sangat jelas. Apa kau sepercaya diri itu? Segalanya akan dirombak di sini. Aku ingin berada di meja kartu. Aku tidak ingin terus melayani Anda teh dan menuangkan air. Bagus. Ambisius. Aku akan memberimu setiap sambuannya. Tapi, jangan menyesalinya. Ketua Lin, aku harap Anda juga lancar jaya di masa depan. Jangan sampai jatuh ke tanganku. Aku harap kau bisa berada di meja kartu sesuai keinginanmu. Lihatlah ekspresi sombongnya. Dia benar-benar bajingan sejati. Kenapa kau menggeliat? Apakah ada paku di pantatmu? Apa yang Anda tahu? Ini pertama kalinya aku duduk berhadapan dengan bos. Bagaimana jika dia membunuhku dengan satu pukulan telapak tangan nanti? Kau adalah seorang komandan sekarang. Bisakah kau membiasakan diri dengan identitas barumu? Selain itu, kakakku bukan dewa pembantaian. Kenapa dia harus memukulmu? Apakah dia dewa pembantaian? Dia adalah raja neraka yang hidup. Hai, aku masih di sini tahu. Apa yang kalian berdua katakan? Aku bisa dengar semuanya. Aku memujimu. Benar, bos. Aku akan berdiri saja. Itu tidak akan berhasil. Saudara-saudaramu di luar masih mengawasi. Jika mereka melihatmu berdiri, itu tidak akan terlihat bagus. Kakak, aku ingin bekerja dengan kakak Suan Wu. Terlalu membosankan bersamamu. Aku tidak masalah dengan itu, selama dia setuju. Namun jika kau pergi kepadanya, kau memang bisa sepenuhnya menunjukkan bakatmu. Itu akan jauh lebih berguna daripada tinggal bersamaku. Jika tidak ada masalah dari kalian berdua, maka aku tentu saja tidak. Bisakah kau berhenti tersenyum? Seperti Golden Retriever. Lihat Komandan Shou. Ketika dia menjabat, dia selalu serius dan tidak pernah tersenyum. Berapa umurnya? Berapa umurku? Benar. Hai, kalian berdua keluar. Kau ingin bertemu denganku? Sebelumnya, aku buta akan pentingnya dirimu dan menyinggungmu. Kali ini, aku secara khusus datang untuk meminta maaf padamu. Aku harap Anda bisa memaafkanku. Memaafkanmu? Tolong orang besar tidak mempermasalahkan kesalahan orang kecil. Jangan pedulikan aku. Aku sudah membawa ceknya. Anggap saja ini sedikit tanda bakti dariku kepadamu. Aku jelas tidak punya anak sepertimu. Kalau tidak, aku tidak akan tenang bahkan setelah mati. Ketua Lin, mohon terima tanda penghargaan saya. Anggap saja saya seperti kentut, dan biarkan saja berlalu. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, jangan ragu untuk memanggil saya. Saya tidak akan ragu. Di bawah perintah Yang Gufu, saat kau bekerja, kau mengambil cukup banyak suap bukan? Itu semua saat saya masih muda dan bodoh. Jika Anda bersedia, saya bersedia memberikan segalanya. Dan memberikan segalanya kepada Anda. Kepadaku? Tidak, kepada Nona Jian. Saya bersedia memberikan segalanya kepada Nona Jian. Saya juga bisa membantu Nona Jian membangun kembali grup Jian. Saya bisa menstabilkan moral. Bagaimana rencanamu melakukannya? Kita bisa mulai dari bagaimana menurut Anda, Ketua Lin? Bagaimana menurut Anda? Adapun masalah di sana, kau tidak perlu mengkhawatirkannya untuk saat ini.
Aku saat ini butuh asisten. Aku ingin tahu, apakah kau tertarik? Kakak Lin Xiao, kenapa kau di sini? Xiao Tong, apa yang dia lakukan di sini? Dia adalah asistenku sekarang. Tentu saja dia harus mengikutiku. Tapi kau membuat keributan besar. Apa yang terjadi? Ketika Ding Xiu pergi, dia mengambil 10 juta. Sekarang di pembukuan perusahaan, hampir tidak ada uang tersisa. Gubernur Xiu juga menghilang. Aku tidak tahu di mana dia menyembunyikan uang itu. Kita perlu membeli barang sekarang, tapi kita bahkan tidak bisa mengeluarkan 1 sen pun. Jangan khawatir. Aku akan memberimu apapun yang kau butuhkan. Aku tidak ingin terus menggunakan uangmu. Apa kau sudah memberitahu paman? Paman, bisnis sedang tidak terlalu bagus akhir-akhir ini. Aku tidak ingin terus mengganggunya. Bagaimana kalau begini? Perusahaan ini masih milikmu. Anggap saja ini investasiku. Saatnya pembagian dividen. Berikan saja aku sedikit lebih banyak. Ya Ketua Jian, saluran pengadaan ini adalah pilar perusahaan Anda yang terhormat. Jika saluran ini diputus, perusahaan akan runtuh. Terlebih lagi dalam waktu singkat, Anda tidak akan menemukan yang lain yang lebih cocok. Adapun saran saya, lebih baik mendengarkan Ketua Lin. Kalau begitu aku akan berterima kasih kepada kakak Lin Xiao dulu. Kali ini aku mungkin butuh 34 juta. Sudah kubilang, berapapun uang yang kamu butuhkan, aku akan memberikannya padamu. Gadis bodoh, aku pergi sekarang. Telepon aku saat butuh. Jadi begitu, Anda telah bergantung pada orang kaya. Perusahaan baru saja diserahkan kepada Anda, dan Anda sebenarnya masih punya uang untuk pengadaan barang. Anda benar-benar lebih mampu daripada saya. Sepertinya, kemampuan Anda dalam melayani orang, bahkan lebih baik daripada ibu Anda. Ayahku dan aku sudah hidup susah di luar. Bahkan tidak bisa mendapatkan seteguk air panas. Sementara kau bersembunyi di sini, makan enak dan hidup nyaman. Bukankah itu tidak pantas? Kami ayah dan anak tidak pernah menganiayanya kan? Tidak, kami belum. Hal-hal yang telah kau lakukan sangat menjijikan bahkan untuk dibicarakan. Dan kau masih berani datang mencariku. Bagus. Kau datang di waktu yang tepat. Hari ini kita akan menyelesaikan perhitungan dengan benar. Kecelakaan mobil ibuku waktu itu. Bagaimana sebenarnya itu terjadi? Kalian semua tahu lebih baik dari siapapun, bukan? Penderitaan yang kalian alami sekarang, bahkan tidak 1/10 dari penderitaan ibuku waktu itu. Jangan bicara padaku tentang hal tidak berguna itu. Kecelakaan mobil itu. Aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Aku hanya akan menanyakan satu hal padamu sekarang. Apa kau benar-benar tidak berencana untuk memberiku jalan keluar? Benar sekali. Aku akan memastikan kalian semua tidak bisa bertahan hidup. Baiklah. Sebelum aku memutuskan untuk membunuhmu. Enya, Lin Xiao, jangan sombong begitu. Ini belum tempat Anda Lin berkuasa. Gubernur baru sudah menjabat. Jangan membuat keadaan terlalu buruk. aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Keluar. Kau ini apa sih? Kau hanya orang tak berguna. Tanpa keluarga Jiang kami. Kau ini apa? Keluarga Jiang kami memberimu makan dan memberimu minum. Beraninya kau memperlakukan keluarga Jiang kami seperti ini. Kau hanya orang tak tahu berterima kasih. Seharusnya aku membiarkan ibuku meracunimu sampai mati juga. Diam. Jangan bicara omong kosong. Baiklah. Kesabaranku sudah habis. Kamu akan menyesal. Pernah datang ke sini hari ini. Kakak Lin Xiao, jangan sentuh mereka. Aku menganggap mereka kotor. Jangan khawatir. Aku tidak akan menyentuh mereka. Mereka belum layak. Tendangan yang baru saja Anda berikan itu melukai putra saya. Anda harus memberi kami kompensasi. Anda benar-benar anjing galak yang tidak menggigit. Ini 1 juta. Tolong bawa tuan muda ke rumah sakit dulu. 1 juta? Tuanmu belum bicara. Kau mengusirku hanya dengan 1 juta. Tuan muda dulu. Tipku yang biasa. Lebih dari 1 juta. Tuan muda, Anda sendiri mengatakan dulu. Waktu telah berubah. 1 juta ini lebih dari yang didapat orang biasa dalam setahun. Dan kau pikir kau pantas menceramahiku? Anda benar, tuan muda. Saya tidak memenuhi syarat, tapi seperti kata pepatah,
Saat memukul anjing, seseorang harus mempertimbangkan pemiliknya. Bos saya saat ini adalah Ketua Lin. Jika Anda memukul saya di depan Ketua Lin, itu tidak akan terlihat baik, bukan? Lupakan saja, pergi ambil kompres es dulu, dan tempelkan di wajahmu. Perjamuan gubernur, aku tidak ingin kamu datang dengan wajah bengkak. Ya, biar ku beritahu. Jangan coba menakutiku dengan gubernur. Kami tidak takut pada gubernur sekarang. Tidak takut. Kita sekarang telanjang kaki. Dan kita tidak takut pada mereka yang memakai sepatu. Ini 1 juta lagi, total 2 juta. Ambil uangnya, dan menghilang dari pandanganku. Aku takut aku tidak bisa mengendalikan diri, dan mengambil kepalamu di tengah malam. Ayah, ayo pergi. Selama gunung-gunung hijau masih ada, pasti ada kayu untuk dibakarkan. Makanan 2 hari ini sangat buruk. Ayo makan yang enak. Kita makan apau. Suruh Xiao Tong turun ke kantor. Ketua Lin, Anda memanggil saya. Dalam perjalanan ke sini tadi, ada apa dengan tatapan mereka? Mereka pasti sudah melihat berita ini. Anda lihat, tangan Anda sedang bertumpu tepat di bahu Gubernur Zuanwu. Gubernur Zuanwu tersenyum. Semua orang sekarang membicarakan, mengatakan bahwa Gubernur Zuanwu di luar diatur oleh Anda. Anda adalah orang besar yang sebenarnya. Itulah mengapa tatapan mereka kepada Anda lebih bersemangat. Semua orang ingin menunjukkan diri di depan Anda. Anda lihat, saya sudah menerima pagi ini puluhan panggilan telepon. Semua ingin bertemu dengan Anda. Baiklah, aku mengerti. Kamu catat panggilan-panggilan itu. Dan jika itu, dalam kasus, untuk diskusi bisnis, prioritaskan untuk menerimanya. Jangan khawatir tentang yang lain. Dimengerti, Ketua Lin. Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi sekarang. Silakan. Jika Xuanwu terus bersikap sombong, aku akan mematahkan kakinya. Berhenti mencari. Saya sudah di perusahaan ini selama bertahun-tahun. Saya masih punya beberapa kemampuan. Jika kau datang kali ini untuk meminta uang, aku bisa memberitahumu. Tidak ada 1 sen pun. 10 juta yang diambil Dingsu dari rekening perusahaan. Aku belum memintanya darimu. Itu sudah menunjukkan belas kasihan. Dia mengambil uang itu. Kami sudah bercerai. Saya kira dia memberikan uang itu kepada Xu Shenguo, pria liar itu. Jika Anda punya kemampuan, pergi minta padanya. Jadi untuk apa sebenarnya kamu datang ke sini? Kami adalah orang-orang yang darahnya lebih kental daripada air. Ayan dan anak perempuan. Siapapun yang berpikiran jernih tahu. Adapun saya tidak ingin sepenuhnya mengasingkan semua orang. Saya sekarang punya saluran pasokan baru. Perusahaan ini akan segera didirikan. Saya harap Anda bisa mengambil kumpulan barang ini. Aku tidak mempercayaimu. Aku juga tidak menginginkan barangmu. Meskipun saya bukan pengusaha wanita yang berkualitas, namun perusahaan ini telah berada di tangan saya selama bertahun-tahun. Dasarnya, saya masih tahu. Pemasok kemarin seharusnya sudah mengirimkan barang, namun bahkan hari ini tidak ada tanda-tanda jika kumpulan barang ini masih belum tiba. Rantai modal Anda akan putus. Lin Xiao bisa membantu Anda sekali. Membantu Anda 2 kali. Tapi bisakah dia terus membantu Anda? Jika dia terus memberi Anda uang, maka di masa depan, perusahaan ini apakah akan bermarga Lin? Atau bermarga Jiang? Pikirkan baik-baik sendiri. Berapa harga barangmu? Tidak mungkin. Harga ini hanya untuk hari ini. Besok bahkan mungkin tidak pasti. Saya akan menunggu telepon Anda. Halo, apakah barang-barang itu sudah tiba? Ketua Jian, belum. Batas waktu pengiriman semakin dekat. Jika kumpulan barang ini tidak segera tiba, kita harus membayar kompensasi. Baik, aku mengerti. Aku akan menanganinya.
Jangan khawatir untuk saat ini. Halo saudara Lin Xiao. Aku melihat panggilan tak terjawabmu. Ada apa? Baru saja ayahku. Tidak. Jiang Guofu dia datang. Dia bilang dia punya satu batch barang. Apakah kamu setuju? Tidak. Harganya agak tinggi. Setujui saja. Tapi, Aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Jiang Guofu bisa tiba-tiba membuka perusahaan. Dan bahkan ingin memasok barang kepadamu. Pasti ada alasannya. Tapi itu jelas bukan karena kasih sayang ayah anak. Pasti ada orang lain di belakangnya. Kamu setujui saja dia dulu. Mengenai barangmu, aku sudah mengirim orang untuk mencarinya. Itu tidak akan menunda pengirimanmu. Apakah perusahaan ini bermarga Lin? Atau bermarga Jiang? Halo. Nana, kamu dengar? baik aku mengerti. Halo, Ketua Jian. Ketua Lin mengutus saya untuk mengirimkan barang. Barang-barang itu sudah dimasukkan ke gudang. Pesanan ini. Silakan lihat. Ada apa? Apakah ada masalah? apakah kau melihat pesanan-pesanan di meja ini? Semuanya untuk pengembalian. Mereka mengembalikan barang bahkan jika harus membayar denda. Ketua Jian. Ketua Lin telah melakukan yang terbaik. Masalah ini, Anda tidak bisa menyalahkannya. Dia menyuruhku untuk setuju pada Jiang Guofu, dan aku setuju. Dia menyuruhku menunggu barang, dan aku menunggu. Dan ini satu-satunya hasil yang kudapat. Apakah perusahaan ini pada akhirnya miliknya? Atau milikku? Ketua Jian. Ketua Lin juga memikirkan Anda. Takut Anda terlalu lelah. Ketua Lin. Setiap kata yang keluar dari mulutmu adalah Ketua Lin. Kau cukup setia pada Ketua Lin, bukan? The film was translated and Saya hanya narrated menerima by uang M orang. Media. Dan setia pada urusan mereka. Jika bukan karena Ketua Lin, grup Jiang akan lenyap. Semua yang Anda miliki sekarang diberikan kepada Anda oleh Ketua Lin. Jika dia menginginkan, grup Jiang Anda, itu hanya masalah satu kata saja. Kata-kata saya berakhir di sini. Jangan salahkan Ketua Lin. Keluar. Kembali ke grup Linmu. Di sini benar-benar ramai. Kami membuka perusahaan baru dan datang untuk mengundang Bapak Lin agar sudi hadir. Aku hanya seorang pengusaha biasa. Kamu terlalu melebih-lebihkanku. Jangan bicara begitu. Apakah Anda biasa atau tidak itu bukan hak Anda untuk mengatakannya. Sekarang di Senbei, siapa yang tidak kenal Bapak Lin Xiao? Hanya berdasarkan fakta bahwa kita tidur di ranjang yang sama. Bapak Lin tidak akan menolak saya kan? Jika aku tidak memberimu muka ini, Anda adalah orang penting sekarang. Banyak orang mencari muka pada Anda. Wajar jika Anda tidak punya waktu. Namun, saya tetap berharap Anda datang. Jika Anda tidak datang, dan sesuatu yang buruk terjadi, itu akan sulit bagi saya, bukan? apakah kamu mengancamku? Beraninya saya. Benar, Bapak Lin adalah orang besar. Hanya dengan mengangkat jari, dia bisa menghancurkan saya. Saya tidak akan berani. Perusahaan baru akan dibuka. Ketua Jiang pasti sangat sibuk. Jadi jangan buang waktumu di sini bersamaku. Baiklah. Ingat apa yang baru saja Anda katakan. Nana, kamu pasti disesatkan oleh seseorang dengan motif tersembunyi. Ada kesalahpahaman. Tapi jangan khawatir. Dengan aku di sini, pasti tidak akan ada masalah.
Kenapa kamu lari? Bukan apa-apa. Aku akan mengantarmu kembali. Kau hanya memberiku semangkuk mie instan untuk mengusirku. Itu juga ada telur dan sosis di dalamnya. Lagi pula di dapurmu. Tidak ada apa-apa lagi. Kenapa? Kamu hidup baik-baik saja di tempat kami. Kenapa kamu tiba-tiba pindah? Aku adalah ketua Jiang sekarang. Lagi pula rumah ini ditinggalkan ibuku untukku. Ini juga kenang-kenangan. Tidak pantas untuk selalu tinggal di tempatmu. Kalau begitu ayo menikah. Dengan begitu itu juga akan menjadi rumahmu. Tidak. Lamaran ini tidak dihitung. Terlalu terburu-buru. Tunggu sampai besok. Aku akan menyiapkan upacara lamaran akbar untukmu. Aku ingin semua orang di dunia tahu aku menyukaimu. Aku ingin menikahimu. Saat kamu tidur, keringkan rambutmu sebelum tidur. Aku pergi dulu. Kakak Lin Xiao, apa kau melupakan sesuatu? Siapa kamu? $9.990 mawar. Tidak buruk. Juga minta The film pesawat was menerbangkan translated spanduk. and narrated by M Media. Apalagi? Hei, beritahu aku. Berdasarkan pemahamanmu saat ini tentang Nana, apakah dia akan menyukai hal-hal ini? Ketua Lin. Apa yang disukai Ketua Jian? Bukanlah barang yang disiapkan, melainkan orang yang menyiapkannya. Selama itu dari Ketua Lin, Ketua Jiang pasti akan menyukainya. Memang kamu memang lebih pintar dari Suan Guo itu. Otak yang berguna. Baiklah, sudah larut. Kamu pergi bersiap-siap dulu. Wanita Anda ada di tangan saya. Halo, Siapkan 10 juta untuk saya. Kalau tidak Anda tidak akan pernah melihatnya lagi. siapa kamu? Saya menaruh telepon di rumahnya. Simpanlah itu. Dan tunggu instruksi selanjutnya. Tangshu, apakah kamu menonton videonya? Sekarang bantu aku menemukan Nana segera. Ini ponsel itu. Berhenti berputar. Aku pusing. Hai, naiklah dan duduk sebentar. Aku akan memanggilmu jika aku butuh sesuatu. Bos, telepon ini luar biasa bersih. Belum pernah ada yang menggunakannya. Hei, ketemu. Ini dia. Apa kau yakin? Kakak, ini caraku mencari nafkah. Apa menurutmu aku yakin? Di mana ini? Kumpulan garasi tua ini. Seseorang pernah menginginkan tanah ini sebelumnya. Saya tahu di mana itu. Saya akan pergi mengambil mobil. Tidak perlu. Kau dan Tangshu lanjutkan penyelidikan. Saat aku pulang, aku ingin bertemu orang ini. Kakak Lin Xiao, aku dengar mereka bilang, mereka pergi makan. Kamu harus cepat pergi. Jangan khawatir, aku di sini. Aku dengar mereka bilang, orang yang menyewa mereka, sepertinya seorang wanita. Kau curiga itu Dingshu? Satu-satunya yang punya dendam padaku. Sepertinya Dingshu, nenek tua gila itu. Sialan. Bagaimana jalan kecil itu bisa kabur? Siapa yang mengikatnya?
Bagaimana saya harus mulai melaporkan ini? Biarkan saja dia lari kalau begitu. Wanita sialan itu, lagi pula bukan orang baik. Selama dia meninggalkan Senbei, saya tidak percaya dia bisa menemukan kita. Ayo pergi. Ayo. Aku akan menggendongmu kembali. Kau tidak memakai sepatu. Cepat. Benar-benar kau. Tidak menyangka itu aku kan? Kenapa? Tidak ada alasan. Aku hanya tidak tahan melihatnya. Dia tidak hidup nyaman. Baru aku akan merasa tenang. Apa kau gila? Gila atau tidak? Apa bedanya? Sekarang aku tidak punya apa-apa lagi. Anakku tidak mengakuiku. Suamiku tidak menginginkanku lagi. Orang yang mengkhianatiku bahkan mati di depanku. Aku ingin mereka semua mati dan pergi menemui Raja Neraka. Semua ini adalah pilihanmu sendiri. Kau sendiri yang The film menyebabkannya. was translated Jika kau tidak and serakah, narrated kau by tidak akan M. berakhir Media. seperti ini. Keserakahan. Kalian semua mengatakan itu. Mengatakan aku yang menyebabkannya sendiri. Tapi kau, apa kau benar-benar orang suci? Setidaknya kami tidak akan menyakiti orang-orang terdekat kami. Kami juga tidak akan menyakiti keluarga kami sendiri. Jangan mencariku. Itu tidak ada hubungannya denganku. Mereka menyuruhku melakukannya. Aku hanya seorang wanita yang tidak punya apa-apa. Aku hanya bisa mendengarkan mereka. Perintah siapa? Kau bukan dia. Dia sudah dibunuh oleh seseorang yang dia percayai. Katakan padaku, siapa sebenarnya dia? Katakan padaku. Berhentilah berpura-pura. Kau berhasil melihat kedokku. Trikku ini telah menipu banyak pria. Aku tidak percaya ada yang memaksamu melakukannya. Kau sebaiknya mengatakan yang sebenarnya. Tentu saja mereka tidak memaksaku melakukannya. Mereka adalah pria terhormat. Setidaknya di permukaan. Mereka hanya membujukku. Aku bersedia. Aku hanya ingin tahu, mengapa orang itu bukan aku? Mengapa Bai Min lebih kuat dariku dalam segala aspek? Mengapa para pria itu semua mengerumuninya? Aku terus-menerus meniru Bai Min. Wajahku sudah mirip dia 3 bagian. Bahkan bajingan Zhou Jiangu itu, bahkan dengan mata tertutup, memanggil nama Bai Min. Sungguh konyol. Maksudmu, Zhou Xiangu melakukan semua ini. Bagaimana dengan Jing Guofu? Dia ingin dia menjadi sayuran. Zhou Jiangu menginginkannya. Dan ada satu orang lagi yang paling menginginkan kematiannya. Aku tidak mengenal orang itu, tapi dia sangat murah hati. Lebih murah hati daripada Jing Guofu dan Zhou Jiangu digabungkan. Ibuku selalu tahu tentang keberadaanmu. Dia bahkan ingin memberimu kompensasi. Dia bahkan mengajukan perceraian. Jiang Guofu yang tidak setuju. Kenapa kamu tidak pergi mencari Jiang Guofu untuk balas dendam? Tentu saja aku akan membalas dendam pada Jiang Guofu, perusahaannya, dan semua uangnya sekarang milik putraku. Namun, dia tidak bisa mati begitu saja. Aku harus menunggu sampai putraku mengatur semuanya. Inilah yang harus dia lakukan. Kalian merusak rencanaku. Tapi aku tetap harus berterima kasih pada kalian semua. Bukan kamu, Zhou Jiangu itu. Bagaimana dia bisa jatuh ke tanganku? Bawa dia pergi. Secepatnya. Hidupku tidak penting lagi. Tapi kalian semua akan menemui akhir yang mengerikan. Aku akan menunggumu di sana. Dia lolos terlalu mudah. Dia akan membayar harga atas semua yang telah dia lakukan.
Beritahu mereka untuk segera bertindak. Hei bos, kamu tidak tahu tentang situasi kita saat ini. Informasi dan bukti yang kita siapkan kali ini sangat banyak. Jiang Tian dan Jiang Guofu. Tidak satu pun dari mereka akan lolos. Jangan terlalu cepat merayakan. Jiang Guofu itu. Dia tidak sesederhana itu. Lagi pula Ding Shu bilang ada orang lain. Kau benar-benar harus berhati-hati. Sebagai gubernur yang baru diangkat, setiap gerakanmu diawasi oleh media. Bos jangan menyiram air dingin padaku. Tapi Tang Shu benar-benar mencapai banyak jasa kali ini. Dia belum tidur berhari-hari. Aku sebenarnya merasa sedikit kasihan padanya. Pergi. Bos, rasanya sangat enam saat kamu sedikit memarahiku. Bos, kapan kamu akan kembali ke Beijing? Orang-orang di sini terlalu licik. Seperti berikat sarang lebar. Beijing masih lebih baik. Ini benar-benar sangat melelahkan. Berapa lama aku harus terus berpura-pura seperti ini? Paman, ada apa kau kemari? Silakan duduk cepat. Kamu telah menjadikan anak ini asistenmu. Kemampuanmu. Aku benar-benar merasa rendah diri. Aku selama ini berada di luar negeri. Aku baru saja kembali. Situasi di Senbei telah berubah sedikit terlalu cepat, bukan? Ini tidak lebih dari hal-hal baru. Menggantikan yang lama. Selain itu, kau adalah perusahaan terkemuka di Senbei. Tidak peduli seberapa banyak situasi berubah, itu tidak akan memengaruhimu. Lin Xiao, aku berterima kasih padamu atas nama Bai Bian. Sama-sama. Ini semua yang harus kulakukan. Jika bukan karena usaha tunggal Bibi Baimin saat itu, aku mungkin sudah mati kelaparan. Dia menyelamatkan hidupku. Kalau begitu aku berterima kasih padamu atas nama keluarga Bai. Bukan berarti kami belum menyelidiki selama bertahun-tahun. Jangan sebut-sebut itu. Hal-hal di masa lalu, biarkan saja di masa lalu. Aku percaya jika Bai Min tahu di alam baka, dia bisa beristirahat dengan tenang. Aku akan pamit. Kalau begitu aku akan pergi. Ketua Lin. Aku baru saja mendengar Ketua Bai di telepon mengatakan dia ingin menyingkirkan Ding Shu. Haruskah kita memberi Gubernur Zuanwu peringatan? Bagaimana kau tahu? Aku baru saja merokok di bawah. Aku biasanya berjalan sedikit ke bawah. Ketua Bai mungkin mengira tidak ada orang di sekitar. Terlepas dari benar atau salah, lebih baik memberitahu Xuanwu untuk berhati-hati dulu. Baiklah. Sudahlah. Lebih baik aku pergi sendiri. Begitu aku mendapat kabar itu aku pindah ke kantorku. Melihatnya aku tidak percaya hal lain bisa terjadi. Ya itu suaranya. Ada apa dengan suara ini? Ini suara Bai Jingheng. Ceritakan tentang urusanmu dengannya. Dari awal sampai akhir. Dia memberiku 1 juta. Dia memberitahuku secara rinci apa yang membuat Bai Min alergi. Dan memintaku mencari kesempatan untuk bekerja sebagai pengasuh di keluarga Jing. Itu tidak berhasil. Lalu dia memberiku 2 juta lagi dan memintaku meracuninya. Itu juga tidak berhasil. Lalu dia memberiku 5 juta lagi dan memintaku menanamkan virus di mobil. Mobil pintar. Cukup normal jika sesuatu terjadi. Dia tidak pernah mengatakan alasannya. Aku bertanya padanya tapi dia tidak mengatakan. Dia juga menyuruhku untuk tidak ikut campur. Namun aku juga menyelidiki beberapa hal. Aku tidak tahu apakah itu akan berguna bagimu. Katakan padaku. Keluarga Bai mereka bukan tentang mewariskan hanya kepada putra dan bukan putri, tanpa memandang senioritas. Selama seseorang mampu, mereka bisa mewarisi. Bai Jingheng saat itu jauh lebih rendah dari Bai Min. Dan bahkan tanpa Bai Min, bukan giliran Bai Jingheng, saudara-saudari keluarga Bai. Setelah kematian Bai Min, beberapa lagi meninggal berturut-turut. Baru kemudian menjadi giliran Bai Jingheng. Orang yang sebelumnya memberikan bantuan kepada Bai Min sebenarnya adalah keluarga Bai. Tapi secara eksternal dikatakan, hanya Bai Jingheng. Bagaimana kau tahu itu? Pria kau tahu, mulut mereka tidak terlalu rapat.
Ya sekarang sudah tamat. Rumah Anda sudah digerebek. Lari. Lari. Beginikah caramu berbicara kepada ayahmu? Sekarang Anda mengakui Anda ayah saya. Mengapa Anda tidak mengakuinya sebelumnya? Sepertinya sekarang hanya ada satu jalan terakhir yang tersisa. Aku tidak mau meninggalkan Senbei begitu saja. Tolong. Siapa yang tidak tahu sekarang bahwa Senbei adalah wilayah keluarga Lin? Sudah cukup bagus. Mereka memberi Anda sesuap makanan. Trik apa lagi yang Anda pikir bisa Anda lakukan? Halo. Siapa yang menyuruhmu meneleponku? Bukankah aku sudah bilang jangan meneleponku? The film was Di nomor telepon translated ini, and aku sudah putus narrated asa by sekarang. Media. Aku tidak peduli nomor telepon apa yang kamu gunakan. 5 juta? Kamu mengambil uangnya. Sekarang pergi sana. Aku ingin pabrik itu. Aku bilang ya. Pabrik itu milikku. Mimpi saja. Bagaimanapun aku sekarang tidak punya apa-apa lagi. Aku tidak peduli. Menyeretmu bersamaku. Aku akan menyuruh seseorang mengurus dokumennya besok untukmu. Sekarang. Saya tahu itu. Anda pasti punya rencana cadangan. Kelinci licik punya 3 liang. Nah. Ketua Lin. Ini adalah pesanan masuk. Tolong lihat. Ada apa dengan pesanan pengembalian ini? Saat ini ada orang di pasar yang menjual barang yang sama dengan kita. Dan harga mereka bahkan lebih rendah dari kita. Itulah mengapa mitra kami meminta pengembalian. Apa kau tahu siapa mereka? Itu adalah sekelompok barang dari pabrik Wei Jinghen sebelumnya. Pabrik. Kami bahkan memesan satu kelompok dari pabriknya sebelumnya. Saya bisa mengenali Barang-barang mereka. Mereka memang identik dengan barang kita. pabrik kami. Menggunakan jalur produksi yang sama dengan mereka. Dan peralatan. Jika Anda hanya mengandalkan mata telanjang, Anda tidak bisa membedakannya sama sekali. Kita juga akan menurunkan harga kita. Mereka harus lebih rendah dari harga mereka. Aku akan menutupi selisihnya dari akunku. Kita harus menghancurkan mereka. Tapi jika kita melakukan itu, kita akan mengalami kerugian besar. Itu tidak sepadan dengan usaha. Jadi saya pikir, mengapa kita tidak mencari yang baru? Saluran penjualan. Aku sudah tahu sekarang. Perusahaan siapa itu? Cukup lebih rendah dari mereka. Kita harus menghancurkan mereka. Kakak Lin Xiao, kalau kamu tidak segera datang, aku akan berhenti. Mengelola perusahaan terlalu melelahkan. Ada apa? Apa kau tidak ingin menjadi kepala keluarga Jiang lagi? Para pekerja di pabrik mogok. Karena mereka tidak bisa dibayar, tapi barang-barang yang mereka produksi. Semuanya di bawah standar. Beberapa pekerja veteran juga pergi. Mengatakan bahwa mereka tidak mau bekerja di bawah wanita. Situasi macam apa ini sungguh? Aku bisa membayar gaji pekerja untuk pekerja veteran. Aku juga bisa membantumu menemukannya. Tapi jika kau ingin menjadi kepala keluarga Jiang, kau harus mendapatkan kepercayaan semua orang. Lihat, sejak kau mengambil alih, kau bahkan belum mengunjungi pabrik. Kenapa aku harus pergi ke pabrik dengan begitu banyak karyawan? Apakah aku benar-benar perlu melakukan semuanya sendiri? Kau tidak akan tahu ini kan? Masih banyak yang perlu kau pelajari. Tapi aku bisa mengajarimu perlahan. Apapun yang ingin kau lakukan, aku akan sepenuhnya mendukungmu. Terima kasih kakak Lin Xiao. Ini 10 juta titik koma ambil saja dulu. Namun, kau harus membayar karyawan perusahaan terlebih dahulu. Gaji mereka. Kau tidak perlu aku mengajarimu. Bagaimana cara memenangkan hati orang kan? Dalam hal memenangkan hati orang, tidak ada yang lebih baik darimu. Apa? Aku bilang kau sudah bertahun-tahun di Beijing. Dan yang kau pelajari hanyalah cara bermain catur. Bos, bukankah sudah waktunya identitas Anda diungkapkan? Apa kau ingin kembali ke Beijing? Bos, mari kita kembali ke Beijing. Semua orang di sini memiliki lebih dari 800 strip di lengan baju mereka. Saya tidak bisa menanganinya. Tapi kulihat kau berkembang sebagai gubernur ini.
Kau melakukannya dengan cukup baik. Siapapun dari Beijing kami bisa menangani masalah secara mandiri. Jika Anda bahkan tidak bisa mengelola jabatan gubernur ini dengan baik, itu akan terlalu memalukan bagi Anda. Setelah semuanya beres di sini, aku akan kembali. Aku juga tidak suka di sini. Saya akan menyiapkan resepsi sore ini. Anda hanya perlu hadir. Serahkan sisanya kepada saya. Kalau begitu sudah beres, aku tidak akan pergi ke konferensi pers. Apa kau menggunakan foto atau PPT? Pikirkan sendiri. Bos setidaknya beri saya sedikit muka. Bukan berarti aku tidak memberimu muka. Aku hanya tidak suka acara-acara seperti itu. Kau tahu itu. Lagi pula aku ada urusan lain yang harus diurus. Nanti saat aku pergi, aku akan membawa Tangsu bersamaku. Tangani konferensi pers itu sendiri. Bos, Ucapkan satu kata lagi, dan aku akan membuatmu tinggal di sini selamanya. Kau tidak akan pernah lagi dalam hidup ini melihat Tangsu. saya akan menanganinya sore ini. Jangan khawatir. Kemenangan. Dimengerti. Saya akan mencuci mobil Anda sampai bersih. Konferensi pers beberapa hari yang lalu. Cukup bagus. Ketika saya melihat Gubernur Xuanwu sebelumnya, saya sudah menduga bahwa Anda adalah wakil Dewa Perang. Pemahaman diam-diam yang kita miliki hari itu masih sedikit kurang. Apakah kau berpikir dalam hatimu bahwa tidak mungkin bagiku untuk menjadi Dewa Perang? Apa identitas Anda? Saya tahu lebih baik dari Anda. Hanya seorang pengemis kecil yang malang. Yang hanya diselamatkan oleh Bai Mian. Sayang sekali. Jatuh ke tangan Anda. Yang lebih disesalkan adalah Bai Min pernah memberi Anda semangkuk nasi sebagai sedekat. Dan tidak pernah menyangka bahwa suatu hari dia akan menerima balasan sebesar itu. Bagimu itu adalah amal. Tapi bagi Bibi Baimin itu bukan. Bagiku, itu bahkan lebih penting. Saya tidak ingin berdebat dengan Anda mengenai masalah ini. Karena apapun yang dikatakan sekarang tidak ada artinya lagi. Apakah kau benar-benar hanya karena cemburu mencoba mendapatkan keluarga baik? Jika kau bilang, Bibi Baimin bisa memberimu. Saya tidak butuh sedekahnya. Dari kecil hingga dewasa, dia hanya memberi saya apa yang tidak dia inginkan. Saya hanya ingin membuktikan diri. Saya benci melihat wajahnya yang tersenyum. Itu bukan amal darinya. Dia selalu toleran padamu. Demi dirimu. Dia bahkan bisa memberimu keluarga baik. Diam. Meskipun Anda pikir saya salah, saya tidak menyesalinya. Xuanwu, bawa dia pergi. Ya. Bagaimana dia harus ditangani? Bawa dia sekarang ke makam Bibi Baimin. Buat dia berlutut di sana dan bertobat tanpa batas waktu. Lalu kunci dia. Tidak ada yang diizinkan berbicara dengannya. Tidak sepatah kata pun. Saya tidak salah. Anda tidak bisa melakukan ini pada saya. Bos, ini. Aku melihatnya. Jalan. Bai Jingheng telah diadili. Pabrik kecil saya tidak bisa dipertahankan lagi. Seharusnya saya tidak memperlakukan Anda seperti itu. Maka saya tidak akan menjadi pengusaha yang berkualitas. Dulu, Bai Min memberi saya segalanya. Tapi saya terbutakan oleh uang dan suara-suara menggoda. Dan kehilangan akal. Saya melakukan begitu banyak hal yang salah. Maafkan aku, Bai Min. Jalan. Saya di sini untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Anda. Saya akan mencari Gubernur Xuanwu sekarang juga. Biarkan dia menangani saya sesuai keinginannya. Saya menerima apapun yang terjadi. Saya hanya ingin melihat Anda untuk terakhir kalinya. Nana. Saya tidak akan menemuinya. Saya mempercayakan dia kepada Anda. Saya merasa lega. Xiao Tong, atur seseorang untuk mengantarnya pergi. Kakak. Kakak. Aku tahu semuanya. Kamu pergi. Dan kamu bahkan tidak akan memberitahuku. Ada apa? Izinkan saya mengucapkan selamat tahun baru sebelumnya. Kakak.
Aku tidak menyalahkanmu. Saya tahu. Saya belum berbuat baik beberapa tahun terakhir ini. Saya sudah menyakiti Anda, dan belum melakukan hal baik apapun. Kakak. Apakah kamu benar-benar harus pergi? Ya, saya pergi. Meninggalkan tempat ini. Saya juga ingin menjadi orang baik. Tinggal di sini terlalu mengganggu kalian semua. Kakak. Sebenarnya Lin Xiao dia. Jangan pernah sebut dia lagi padaku. Dia yang mematahkan kakiku. Saya masih memakai sol peninggi sekarang. Saya beritahu Anda dendam ini. Saya tidak bisa melupakannya. Baiklah, kalau begitu, aku doakan perjalananmu lancar. Jika kamu tidak sanggup, pulanglah lebih awal. Kakak. Pulanglah lebih awal. Ayo. Duduklah. Begitu serius. Aku masih sedikit tidak terbiasa dengannya. Aku punya sesuatu yang serius untuk memberitahumu. Aku siap mendengarkan. Aku pergi mengantar Jiang Tian tadi siang. Aku tiba-tiba menyadari, aku tidak membencinya lagi. Sebenarnya Jiang Tian tidak melakukan sesuatu yang terlalu keterlaluan. Itu semua urusan bisnis. Bahkan tanpanya pasti ada orang lain. Hei, jangan menyela. Kamu tahu bukan itu maksudku. Aku tahu kau ingin mengatakan bahwa kau tidak begitu membenci mereka lagi. Tapi, mereka juga menyebabkan kematian Bibi Baimin. Benar. Aku merasa bahwa mereka sudah menerima hukuman yang pantas mereka dapatkan. Dan aku pikir jika ibuku tahu dari alam baka, dia mungkin tidak ingin aku hidup dengan kebencian. Jadi apa yang ingin kau lakukan? Aku ingin menyerahkan grup Jiang kepada bibi dari pihak ibuku untuk mengelola. Lagi pula aku tidak pandai mengelolanya. Dia cukup pandai berbisnis. Adapun Jiang Tian, biarkan saja dia punya beberapa saham. Tidak. Kekacauan grup Jiang itu. Apa kau yakin ini adalah hadiah? Bukankah itu balas dendam? Kamu sangat menyebalkan. Aku serius. Baiklah. Apapun yang kau lakukan aku akan mendukungmu. Lagi pula grup Jian, awalnya milikmu. Jadi apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Adapun aku, tinggal di rumah dukung, suami besarkan anak, menjadi penolongmu yang berbudi luhur. Tapi kamu tahu, ada banyak hal yang tidak aku tahu bagaimana melakukannya. Aku harus belajar pelan-pelan. Kamu tidak bisa tidak menyukaiku karena itu. Aku memberitahumu kalian semua. Ada apa dengan kalian? Bos, dengarkan saya dulu. Saya merasa bahwa dulu saya hanya seorang pria yang sembrono. Saya tidak ingin berpikir, maupun bersedia berpikir. Tapi selama ini, saya merasa bahwa saya telah menemukan arah hidup saya, dan saya telah menemukan makna hidup. Saya merasa bisa melakukan banyak hal. Saya bisa melakukan banyak hal untuk orang-orang biasa. Cara mereka memandang saya membuat saya merasa sangat tersantun. Apakah kau menulis esai singkat untukku seperti ini? Hei bos, tunggu sebentar. Saya belum selesai dengan itu. Jangan menyela saya. Apa selanjutnya? Baiklah, aku mengerti. Tangsu yang menulisnya untukmu kan? Anda menemukan saya. Sungguh karakter. Tapi bos, saya benar-benar ingin tinggal di Senbei. Ini token Anda kembali. Saya pikir mereka membutuhkan saya. Baiklah, kalau begitu. Token ini, aku akan menyimpannya untukmu untuk sementara waktu. Ketika kau ingin kembali suatu hari nanti, aku akan mengembalikannya padamu. Hei, cukup sudah. Masih ingin membungkuk padaku 3 kali. Sekarang inya. Bersikap baiklah pada Tangsu. Suruh Sao Tong masuk. Silakan masuk. Pemimpin Anda memanggil saya. Duduk. Sesuai dengan perjanjian kita sebelumnya, setengah dari jumlah investasimu. Aku sudah menghitung jumlah lain untukmu. Ini adalah bonusmu. Ketua Lin, apakah Anda berencana memecat saya? Aku tidak akan memecatmu. Hanya saja, kau telah menjadi asisten yang lebih baik dari yang kubayangkan. Lalu apa maksud Anda dengan ini? Bukankah sudah kubilang? Ini adalah bonusmu. Ketua Lin, gaji yang Anda bayarkan kepada saya sudah cukup tinggi. Dan mengingat bagaimana saya memperlakukan Anda sebelumnya, Anda masih tidak membenci saya. Anda bahkan... Apakah kalian diam-diam membuat obrolan grup di belakangku? Berbagi esai singkat. Kelompok apa? Esai pendek apa? Sudahlah. Ngomong-ngomong Ketua Lin, apakah Anda berencana meninggalkan Senbei? Ya, sudah waktunya bagiku untuk kembali.
Semua masalah ini sudah beres. Lalu bagaimana dengan grup Lin? Bagaimana Anda berencana menanganinya? Aku akan memberimu dua pilihan. Pertama, kau tetap di sini, terus membantuku mengelola bisnis perusahaan. Aku akan memberimu setengah dari saham perusahaan. Kedua, kembali ke Beijing bersamaku. Aku akan memberimu posisi yang lebih tinggi. Tidak perlu terburu-buru, ada banyak waktu. Luangkan waktumu untuk mempertimbangkan. Ketua Lin, saya ingin tetap di grup Lin. Kau tidak ingin kembali ke Beijing bersamaku. Di sana ada dunia yang lebih luas bagimu untuk menunjukkan bakatmu. Anda bersedia memberi saya kesempatan. Itu adalah toleransi dan kemurahan hati Anda. Tapi saya ingin tetap tinggal. Maka saya tidak bisa menyetujui tawaran Anda. Grup Lin didirikan oleh Anda sendiri. Saya ingin tetap tinggal untuk membantu Anda mengelola bisnis. 3 tahun. Beri saya 3 tahun. Saya pasti akan membuat grup Lin berkembang ke Beijing. Sebenarnya aku bisa melakukannya sekarang. Saya tahu Anda memiliki kemampuan ini dan dapat mencapainya dengan mudah. Tapi saya pernah berkata, saya ingin duduk di meja kartu. Karena Anda telah memberi saya kesempatan ini, saya harus merebutnya. Baiklah. Ambisius, tapi kali ini, kau harus tetap waspada. Jika tidak, perjanjian 3 tahun kita tidak akan bisa dipenuhi. Terima kasih Ketua Lin. Kenapa berterima kasih padaku? Jika kamu ingin berterima kasih pada seseorang, kamu harus berterima kasih pada dirimu sendiri. Kamu adalah tipe orang yang bisa membungkukkan punggungmu dan menahan kesulitan. Ketika Jiang Tian mengirim orang untuk memukulmu, kamu masih membela grup Lin. Sekarang, saatnya bagimu untuk menegakkan punggungmu. Kamu juga harus angkat bicara dan biarkan orang lain mendengar. Apakah Anda masih ingat? Aku ingat. Sampai jumpa lagi dalam 3 tahun.